Diduga lakukan penyerangan di Ketapang, 15 WNA Tiongkok dilaporkan ke Polda Kalbar. Usut dugaan penyalahgunaan anggaran, petugas kejaksaan geledah BKSDA Kalsel. Relawan damkar di Banjarmasin ikut galang dana untuk korban bencana alam di Sumatera. Usai juarai Kejurnas Motocross 2025, pebalap cilik Kalimantan Selatan raih IMI Award. Selamat pagi saudara, kita berjumpa di Kompas Pagi, edisi hari ini 18 Desember 2025. Anda bersama saya, Petronella Yani. Saudara, tim redaksi kami telah menghimpun beragam informasi seputar Pulau Kalimantan untuk Anda. Sesaat lagi kita jelang Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita menuju informasi pertama saudara. 15 warga negara asing asal Tiongkok diduga lakukan penyerangan di kawasan tambang emas milik PT Sultan Rafli Mandiri di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Peristiwa ini dipicu penerbangan drone. No. Drone. Tahan. Peristiwa dugaan penyerangan terjadi pada Minggu 14 Desember 2025 sekitar jam 15.40 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, Chief Security PT SRM Imran Kurniawan menyebut insiden bermula ketika petugas pengamanan perusahaan mendeteksi aktivitas penerbangan drone di sekitar area tambang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian 5 anggota TNI dari Batalion Jeni Tempur 6, Satya Dikdaya Jonjipur 6 SD Anjungan yang tengah melaksanakan kegiatan latihan dasar satuan di lokasi turut membantu melakukan pengejaran terhadap pilot drone. Sekitar 300 meter dari pintu masuk PT SRM, petugas menemukan 4 WNA menerbangkan drone. Namun, situasi mendadak memanas ketika 11 WNA lainnya datang dan langsung melakukan penyerangan. Akibat peristiwa ini, 2 kendaraan perusahaan alami rusak berat. Sementara itu, Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Haris mengungkapkan, polisi saat ini masih melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait untuk mendalami peristiwa tersebut. Sementara itu, perusahaan tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri melaporkan 15 warga negara asing asal Tiongkok ke Polda Kalimantan Barat. Laporan ini terkait dugaan penyerangan terhadap warga sipil dan 5 anggota TNI di Kabupaten Ketapang. Perusahaan tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri atau PT SRM secara resmi membuat laporan ke Polda Kalbar pada Selasa siang 16 Desember 2025. Kuasa hukum PT SRM Raymondus bilang, laporan terkait peristiwa dugaan penyerangan yang terjadi di area perusahaan di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang. Kejadian tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan polisi untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat. Penyelidikan juga dilakukan untuk mengkaji kemungkinan adanya keterlibatan orang asing dari aspek hukum pidana. Raymondus menegaskan apabila terdapat perbedaan persepsi terkait peristiwa tersebut, maka seluruh proses penegakan hukum sepenuhnya diserahkan kepada Polda Kalbar. Selain itu, pihak perusahaan juga telah menyurati pihak imigrasi terkait dugaan keterlibatan warga negara asing, namun hingga kini belum ada tanggapan resmi. Pihaknya juga mempertanyakan tujuan pengoperasian drone oleh salah seorang WNA di lokasi kejadian, serta perlunya klarifikasi untuk memastikan apakah insiden dipicu oleh kesalahpahaman komunikasi akibat perbedaan bahasa. Penerbangan drone di sekitar area operasional perusahaan kami. Tentu kami waspadai itu kegiatan apa, terkait apa, kami coba upaya persuasi. Dan kami dibantu oleh rekan-rekan TNI yang sedang melaksanakan tugas latihan itu. Kami berterima kasih. Kemudian kami interogasi karena mungkin karena komunikasi kami kurang baik dengan WNA ini, sehingga terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Kemudian
pihak keamanan kami dilakukan penyerangan oleh sejumlah orang warga negara asing dengan membawa senjata tajam, terus airsoft gun dan alas truk. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan minta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap WNA yang berbuat ulah. Karena TNI merupakan alat keamanan negara, sehingga WNA yang menyerang harus ditindak karena mengganggu keamanan negara. Wagub juga mendesak para pelaku diproses hukum. Pertama, kasus penyerangan terhadap anggota TNI, kita ketahui bersama TNI adalah alat negara. Tugas TNI sudah jelas, yaitu menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, kalau ada tenaga kerja asing yang sampai menyerang aparat TNI, apalagi dengan saya dengar ceritanya naikkan drone dan sebagainya, tentu tujuan dari drone itu harus jelas. Nah, yang kedua, ini tidak ada toleransi. Saya berharap aparat penegak hukum segera melakukan tindakan nyata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, karena TNI ini merupakan kewibawaan negara kita, alat negara yang tentu penyerangan terhadap oknum TNI ini tanpa dasar yang jelas itu melanggar hukum. Sebelumnya, peristiwa dugaan penyerangan terjadi pada Minggu 14 Desember sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, dugaan kasus penyerangan terhadap prajurit TNI yang dilakukan oleh belasan WNA asal Tiongkok di kawasan pertambangan Kabupaten Ketapang kini diambil alih oleh Mabes TNI. Hal itu karena kasus ini berhubungan dengan warga negara asing. Terkait dengan kasus ini, pada tanggal 16 Desember, Kapendam 12 Tanjung Pura, Kolonel Infantri Yusuf Dodi Sandra, memberikan rilis tertulis yang juga membenarkan peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh 15 WNA asal Tiongkok terhadap prajurit Batalion Zipur 6 SD yang sedang melaksanakan latihan dalam satuan di PT SRM Kabupaten Ketapang. Kolonel Yusuf menjelaskan insiden bermula ketika 4 anggota TNI menerima laporan dari Satpam PT SRM adanya aktivitas drone tak dikenal yang terbang di sekitar PT SRM, tepatnya pada area latihan militer tersebut. Merespons laporan itu, 4 prajurit TNI segera mendatangi titik lokasi operator drone. Di lokasi tersebut ditemukan 4 orang WNA. Saat akan mengambil keterangan dari keempat WNA tersebut, tiba-tiba muncul 11 WNA lainnya. Mereka langsung melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam, airsoft gun, dan 1 alat setrum. Terkait dengan perkembangan penanganan kasus ini, pada Rabu siang, Pangdam 12 Tanjung Pura, Majen TNI Jamalul Lail menjelaskan sudah diambil alih oleh Mabes TNI karena berkaitan dengan orang asing, di mana dalam penanganannya memiliki kekhususan berhubungan dengan orang asing berstatus sipil yang bukan dalam status operasi militer. Ya karena kan orang asing. Kalau orang asing itu ada kekhususan gitu. Jadi memang orang asing, karena ini antara orang asing kepada warga kita. Jadi kita bukan, kecuali saya bilang tadi kalau orang asingnya bawa senjata, pakai uniform, dia mau perang ya saya hadepin gitu kan. Karena dia mau perang, tapi ini kan orang asing dalam hubungan non operasi militer ya. Jadi dari Jakarta yang ini ambil alih ya sesuai fungsi mereka sih. Mungkin press release pun dilakukan oleh Mabes TNI. Dari Kalimantan Timur, polisi terus lakukan penyelidikan untuk ungkap pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada Sabtu 13 Desember lalu di salah satu kantor pos pembantu di Sepinggan, Balikpapan. Tim gabungan dari Polda Kaltim, Polresta Balikpapan, dan Polsek Kecamatan Balikpapan Selatan masih melakukan penyelidikan secara intensif terkait kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada Sabtu tanggal 13 Desember di salah satu kantor pos pembantu di Kelurahan Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara itu korban bernama Sony Krismawan belum bisa dimintai keterangan lantaran masih berada di rumah sakit dan mendapatkan perawatan medis akibat luka sabetan senjata tajam yang dideritanya di bagian kepala.
Hingga saat ini polisi masih memintai keterangan dari sejumlah saksi, mulai dari warga yang pertama melihat korban, warga sekitar, dan anak korban. Intinya pihak kepolisian baik dari Polda Kaltim Jatan Ras, Polresta Balikpapan, dan unit Reskrim Polsek Balikpapan Selatan sampai hari ini masih tetap bekerja melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan ini. Demikian rekan-rekan. Saksi yang sudah diperiksa bertambah gimana? Untuk saksi sementara masih tetap kami masih mau bersurat ke kantor pos untuk sementara itu aja. Untuk menunjuk, untuk berkonten, untuk menghitung artinya membuka komputer yang di kantor Sepinggan ini, KCP Sepinggan, itu aja rekan-rekan. Diketahui pelaku melancarkan aksinya pada Sabtu sore dengan masuk lewat pintu belakang yang sudah terlebih dulu dirusak oleh pelaku. Sementara korban penganiayaan merupakan karyawan PT Pos dan mendapatkan luka akibat sabetan senjata tajam sebanyak 6 kali di bagian kepala. Iskandar Rambir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Beralih ke sorotan soal penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menggeledah kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalsel. Penggeledahan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran tahun 2021 hingga 2024. Penggeledahan oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di kantor BKSDA Kalimantan Selatan di Banjarbaru dilakukan sejak pukul 9.30 hingga 12.30 WITA pada Rabu 17 Desember dengan pendampingan keamanan dari TNI. Penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana kegiatan yang terjadi selama rentang tahun 2021 hingga 2024. Perkara tersebut berkaitan dengan pengelolaan dana yang bersumber dari perusahaan mitra melalui dana perjanjian kerjasama yang melibatkan BKSDA Kalsel. Dari penggeledahan, penyidik mencari dan menyita sejumlah dokumen data serta barang bukti termasuk data elektronik yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan konstruksi perkara. Orangutan muncul diberi makan pengendara. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi. Viral kemunculan orang utan di Jalan Poros Bengalon Kaliorang di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kaltim menyebut orang utan tersebut sudah pernah diidentifikasi. Viral di media sosial kemunculan orang utan yang diberi makan oleh pengendara yang melintas di Jalan Poros Bengalon Kutai Timur, Kalimantan Timur. Orang utan ini ternyata si Sumbing yang pernah diidentifikasikan oleh BKSDA Kaltim pada Januari 2022 lalu dan pada Maret 2022 Sumbing diselamatkan petugas dan dilepas liarkan di hutan lindung berjarak 18 km dari lokasi ditemukan. Namun baru-baru ini orang utan ini kembali muncul dan tercatat 6 kali kemunculannya ditemukan pengendara. BKSDA Kaltim kini tengah mencari keberadaan Sumbing. BKSDA juga mengimbau pengendara tidak memberi makan jika menemukan satwa liar di jalan, karena bisa membuat satwa ketergantungan dengan pangan yang terus diberikan, bahkan bisa berdampak buruk bagi kesehatannya. Jadi orangutan ini adalah orangutan yang kita identifikasi pada tahun 2022 sebenarnya. Pada saat itu ada kemunculan orangutan di Jalan Poros Bengalon Muara Wahau. Pada kemunculan pertama kali yaitu pada tanggal 25 Januari 2022. Setelah itu tim melakukan pencarian terus-menerus sampai akhirnya dapat ditemukan kembali 18 Maret 2022. Selanjutnya tim melakukan translokasi pemindahan kawasan hutan lindung dan pada tanggal 26 April 2022 dengan jarak kurang lebih 18,9 kilo dari lokasi dilepaskan, itu kembali lagi beberapa hari kemarin ini, kembali viral lagi, si orangutan Sumbing ini muncul kembali di
jalan. Tim saat ini sedang melakukan pencarian, sedang di lapangan, tim BKSDA Kalimantan Timur bersama dengan NGO. Sampai hari ini tim masih belum dapat menemukan orangutan tersebut. Kita ke informasi selanjutnya. Akibat tali tambang putus, 2 tongkang pengangkut batu bara hanyut di Sungai Mahakam, kawasan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Akibat peristiwa ini, aktivitas di perairan Sungai Mahakam terganggu. Inilah detik-detik 2 kapal tongkang bermuatan batu bara hanyut di Sungai Mahakam, kawasan Loa Tebu, Kutai Kartanegara. Kedua kapal tongkang hanyut akibat tali yang diduga lapuk hingga putus dari kapal tunda pada Senin 8 Desember lalu. PT SBA selaku pemilik tongkang langsung mengevakuasi kapal yang hanyut menggunakan 5 kapal tunda lain. Dan kini kedua tongkang sudah ditambatkan di tempat aman. 2 tongkang ini ditemukan warga saat sedang melintas, beruntung tidak ada korban jiwa. Kejadian itu tanggal 8 bulan 12 2025 jam 7 pagi di wilayah Loa Tebu. Kondisi tongkang tali towing putus dan langsung dievakuasi oleh 5 takbut yang ada di sana. Kebetulan satu perusahaan juga, yaitu dengan perusahaan SBA. Ada dugaan kelalaian nggak? Ya, kita masih menunggu evaluasi dari teman-teman di lokasi nanti, hasilnya seperti apa nanti kalau kita sampaikan. Sementara itu, Kantor Kesia Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda telah melakukan evaluasi terhadap insiden 2 tongkang hanyut di Sungai Mahakam, kawasan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hasilnya, pemilik perusahaan diberi sanksi peringatan. 2 kapal tongkang bermuatan batu bara ini hanyut di Sungai Mahakam, kawasan perairan Loa Tebu, Kutai Kartanegara pada 8 Desember lalu. Tongkang hanyut akibat putusnya tali yang diduga lapuk. 2 tongkang tersebut mengangkut batu bara milik PT SBA dan saat kejadian langsung dievakuasi ke tempat aman. Kantor Kesia Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 1 Samarinda langsung memberi sanksi teguran kepada perusahaan jasa angkut. Jika dianggap lalai, ABK dan Nakoda bisa disanksi cabut sertifikat berlayar dan pencabutan izin berlayar bagi perusahaan. Petugas KSOP mengimbau perusahaan selalu memperhatikan keselamatan berlayar, terutama intens mengganti tali setiap periodik untuk mencegah kejadian serupa. Pastinya semua sesuai dengan ketentuan. Kita berikan teguran, kita berikan peringatan. Begitu juga terhadap nakodanya dan ABK yang memang lalai dalam menjalankan tugasnya. Berarti sanksinya berupa teguran administrasi berarti Pak? Teguran administrasi sementara itu teguran pertama, sampai nanti kita lihat hasil investigasi. Saudara, pedagang durian di Kelurahan Sungai Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan ditegur petugas gabungan Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Mereka ditegur lantaran berpotensi mengganggu jalan. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Banjarbaru datangi sejumlah lapak durian di Jalan Insinyur Pangeran Muhammad Nur, Kelurahan Sungai Ulin. Petugas mengimbau aktivitas berjualan tidak mengganggu arus lalu lintas dengan menyiapkan lahan parkir agar pengunjung tidak berhenti di pinggir jalan saat membeli durian. Himbauan ini juga diberikan untuk menjaga kelancaran lalu lintas menjelang kegiatan rutin malam Senin 5 Rajab di Sekumpul, mengingat Jalan PM Nur akan digunakan sebagai jalan utama jemaah dan angkutan barang. Tentunya kita tidak menghalangi mereka untuk berjualan, tapi tolong jaga keselamatan lalu lintas bersama, jaga ketertiban. Nah, karena memang ada beberapa yang berjualan ini justru berada posisinya persis di ruang milik jalan gitu. Ini seperti ini yang ada di atas parit atau selokan. Pedagang mengaku siap mematuhi aturan demi kenyamanan bersama. Di seberang itu disediakan tuh ada 2 tempat samping rumah sakit Permata Husada sama di seberang itu. Berarti bila pelanggan datang akan dinambah? Ya kan biasa tukang parkirnya, cuma lantaran belum musim, jadi tukang parkirnya nggak ada. Pedagang juga bersedia memundurkan lapak dagangan dan mengarahkan pengunjung ke tempat parkir yang disediakan. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi lainnya. Relawan pemadam kebakaran swasta di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan turun ke Jalan Lambung Bangkurat untuk mengadakan aksi penggalangan dana.
Aksi ini untuk membantu korban bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai wujud kepedulian dan solidaritas kemanusiaan. Sejumlah relawan pemadam kebakaran swasta yang tergabung dalam Balakar 654 Kota Banjarmasin melakukan aksi penggalangan dana di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Aksi ini dilakukan untuk membantu korban bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana banjir bandang yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Maka kami di lapangan bersama-sama kepada bika-bika yang tergabung di dalam Balakar 654 Banjarmasin untuk saling bahu-membahu, saling membantu untuk melaksanakan penggalangan dana ini. Nantinya dana tersebut akan kami serahkan kepada yang harus menerimanya langsung nanti. Tak hanya dalam bentuk uang, dukungan juga datang dari pengguna jalan. Satu di antaranya bahkan rela membagikan dagangan kuenya kepada para relawan. Jadi untuk membantu teman-teman di sini, dari Wadai, terus untuk relawan sini, kita bisa membantu dengan uang, kue. Dana yang terkumpul kini sudah mencapai 20 juta rupiah lebih dan aksi donasi masih terus dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan. Dana yang terkumpul akan disalurkan dengan berkoordinasi terlebih dulu pada pemerintah Kota Banjarmasin. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan hadir dengan informasi lainnya untuk Anda. Di antaranya Wakil Gubernur Kaltim sebut tambang rusak lingkungan. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. BMKG Samarinda, Kalimantan Timur menjelaskan fenomena siklon dan badai angin jadi pemicu hujan ekstrem. Salah satu penyebabnya adalah deforestasi atau bukaan tutupan hutan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Samarinda menjelaskan fenomena siklon atau badai angin menyebabkan hujan ekstrem hingga memicu terjadi banjir dan longsor. Yang bisa terjadi di Indonesia adalah daerah yang berada di atas dan di bawah garis khatulistiwa. BMKG menyatakan siklon terjadi akibat deforestasi atau bukaan tutupan hutan yang mengakibatkan penguapan air laut tinggi lantaran suhu udara panas dan tekanan udara yang rendah. Meski demikian, hal lain juga dipengaruhi akibat gaya perputaran bumi. Sementara di Kaltim, BMKG menyebut potensi siklon mustahil terjadi lantaran wilayah Kaltim berada di 0 derajat garis khatulistiwa. Ekuator itu kan 0 derajat. Nah, siklon-siklon ini bisa terjadi di atas 0 derajat meskipun itu 1 derajat. Tapi memang kemungkinan kecil. Jadi sebenarnya faktor yang membuat terjadinya siklon itu ya karena dia berada di lintang di atas atau di bawah 0 derajat. Gitu. Di pembukaan lahan, deforestasi dan sebagainya itu membuat penguapannya jadi lebih tinggi karena dia suhu udara di wilayah tersebut itu menjadi lebih tinggi dibanding wilayah sekitarnya. Sementara itu, dari catatan Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Kaltim, dari luasan daratan Kaltim 12,7 juta hektar, 5,7 juta hektar diantaranya dialokasikan untuk pertambangan. Jatam mencatat deforestasi akibat tambang saja luasannya mencapai 4 juta hektar. Untuk luas daratan Kalimantan Timur sendiri, itu kan kalau kita cek dan overlay itu seluas 12,7 juta hektar. Nah, di dalamnya untuk peruntukan pertambangan batu bara sendiri itu diperuntukkan seluas 5,7 juta hektar. Dari 5,7 juta hektar itu terdapat 1.404 izin yang mengkapling luas daratan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Dari total 5,7 juta tadi itu udah 4 juta hektar lebih itu sudah habis untuk peruntukan batu bara aja gitu. Di Kaltim sendiri masih ada 314 IUP aktif beroperasi dan diperkirakan 1 juta lebih bukaan hutan untuk tambang terus dilakukan. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur menyebut banjir yang terjadi di sejumlah daerah bukan karena tambang, namun menurutnya aktivitas tambang adalah yang merusak lingkungan. Banjir masih merendam sejumlah permukiman di daerah Kaltim, termasuk di Kutai Timur dan Berau sejak sepekan terakhir. Namun kini berangsur surut. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji bilang, banjir tersebut merupakan banjir tahunan dan bukan disebabkan akibat aktivitas tambang. Meski demikian, Seno Aji menyinggung, perusahaan pertambangan juga termasuk aktivitas yang merusak lingkungan dan harus diantisipasi. Kalau kami membaca situasi di sana, orang-orang tua itu mengatakan bahwa ini terjadi biasa, tahunan setiap tahun dari 20-30 tahun yang lalu. Artinya memang ini tidak ada relasinya dengan tambang, tapi bagaimanapun juga kita harus aware, tambang harus bertanggung jawab penuh terhadap situasi dan kondisi di lapangan. Karena memang kita melihat tambang ini juga aktivitas yang yang merusak lingkungan. Untuk itu harus segera diantisipasi perbaikan lingkungannya oleh tambang itu. Sementara dari data Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Kaltim, bukaan hutan akibat aktivitas pertambangan di Kaltim mencapai 4 juta hektar dari luasan daratan Kaltim 12,7 juta hektar. Luas daratan Kalimantan Timur sendiri itu kan kalau kita cek dan overlay itu seluas 12,7 juta hektar. Nah, di dalamnya untuk peruntukan pertambangan batu bara sendiri itu diperuntukkan seluas 5,7 juta hektar. Dari 5,7 juta hektar itu terdapat 1.404 izin yang mengkapling luas daratan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Dari total 5,7 juta tadi itu udah 4 juta hektar lebih itu sudah habis untuk peruntukan batu bara aja gitu. Warga yang tinggal dekat bantaran sungai diimbau selalu waspada jika hujan terjadi hingga sebabkan banjir. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Kita menuju informasi selanjutnya. Saudara, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional diperingati dengan sosialisasi dan edukasi bagi siswa Sekolah Rakyat Kalimantan Selatan. Peringatan ini tak hanya menumbuhkan semangat literasi, tapi juga menghadirkan kepedulian sosial. Peringati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau HKSN, Kementerian Sosial bersama Gramedia, Kimal, Banjarbaru, dan PT Angkasa Pura menggelar sosialisasi dan edukasi bagi puluhan siswa-siswi Sekolah Rakyat Kalimantan Selatan. Selain fokus pada pendidikan, kolaborasi ini juga salurkan kepedulian sosial lewat bantuan untuk korban banjir Sumatera. Kepala Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Iman Imaduddin bilang, HKSN ini menjadi momentum perkuat solidaritas di tanah air. Kegiatan HKSN ini kita semakin solid, kita semakin semakin meningkatkan kebersamaannya, semakin meningkatkan tempo seluruhnya, sehingga apapun yang terjadi di tanah air ini, ya kita senantiasa harus bersama-sama untuk kembali lagi bangkit, untuk kembali lagi. Inilah momen HKSN yang nyata. Para siswa juga diajak meningkatkan literasi dan semangat lewat menulis. Kegiatan edukasi pada penguatan literasi ini disampaikan langsung oleh manajer Gramedia Kimal Banjarbaru Ibrahim Bardan. Ia mengajak para siswa menumbuhkan bakat di dunia tulisan sebagai sarana ekspresi. Dengan membaca, adik-adik bisa improve ya, dalam arti bisa berpikir secara kritis. Melalui kegiatan ini diharapkan para siswa sekolah rakyat dapat menunjukkan potensi dan bakat mereka. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Terbatasnya akses program studi strategis masih menjadi tantangan di Banua Anam, terutama untuk bidang ekonomi pembangunan. Karena itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat mempersiapkan pembukaan program studi di luar kampus utama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menyediakan SDM yang mendukung pembangunan daerah. Keterbatasan akses pendidikan tinggi masih dirasakan wilayah Banua Anam, terutama untuk bidang ekonomi pembangunan yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pengelolaan potensi daerah.
Untuk menjawab kebutuhan ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM menyiapkan pembukaan program studi di luar kampus utama atau PSDKU di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pilihan ini dianggap paling relevan dengan kebutuhan daerah, terutama untuk menghasilkan lulusan yang kuat dalam analisis kebijakan, perencanaan pembangunan, dan pemberdayaan ekonomi wilayah. PSDKU di Kabupaten Hulu Sungai Tengah kini sedang dalam tahap pembangunan dengan menyiapkan 3 program studi pendidikan jasmani, agribisnis, dan ekonomi pembangunan. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bahkan Pak Bupati sangat antusias sekali beliau untuk membuka ekonomi pembangunan. Beliau berharap agar pembangunan di HST itu bisa lebih cepat, lebih baik lagi SDM-nya. Dan kemudian survei ke kabupaten lain, HSO, kemudian Balangan, Tabalong, kemudian Tapin ya, untuk benua 6 termasuk hasil sendiri, respon sangat bagus. Dari Kalimantan Barat, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI memasang target politik besar pada pemilu 2029. Kalimantan Barat diklaim akan menjadi salah satu basis utama kekuatan partai. Dalam rapat koordinasi wilayah PSI Kalimantan Barat, Ketua Harian DPP PSI Ahmad HM Ali menyatakan kekuatan struktural PSI di Kalbar telah terbangun dengan baik dan secara menyeluruh 100% kepengurusan. Ahmad menyebut dengan kesiapan struktur dan semangat kader, Kalimantan Barat berpotensi menjadi wilayah pertama yang lolos verifikasi KPU. Karena itu PSI kini tak lagi memfokuskan diri pada target lolos parliamentary threshold. Rakorwi hari ini tentunya ini sangat membanggakan hati ya. Saya optimis di bawah kepemimpinannya Haji Robi sebagai Ketua DPW. Insya Allah PSI di Kalimantan Barat 2009 tidak hanya mendapatkan kursi, tapi insya Allah dia bisa jadi pemenang di Kalimantan Barat. Robi Susandi, Ketua DPW PSI Kalbar menyatakan, selain struktur yang sudah siap hingga ke tingkat paling bawah, DPD PSI Kalbar juga akan terbuka dalam merangkul para tokoh penting di Kalbar untuk memperkuat posisi PSI Kalbar. Harus dong, ya. Itu kira-kira siapa? Maksudnya kita cari kader-kader yang baik, yang bersih, yang mempunyai kapasitas. Tokoh sudah ada figurnya? Sudah, tokoh sudah ada. Masa kita semua aja. Robi juga menyatakan langkah-langkah strategis konsolidasi penguatan internal dan pemaduan visi serta perekrutan keanggotaan dilakukan secara intensif dan selektif guna meletakkan pondasi yang kuat di Kalbar. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, siapakah calon pelatih Timnas Indonesia? Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda kembali bersama saya, Petronella Yani di Kompas Pagi. Kita ke informasi seputar olahraga. Dari arena angkat besi, unggul tipis dari pesaingnya, lifter Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan emas ketiga dari cabang olahraga angkat besi di SEA Games Thailand 2025. Rahmat Erwin Abdullah tunaikan tugas dengan sempurna di SEA Games 2025. Peraih emas Asian Games Hangzhou ini turun di kelas 88 kg pada Selasa sore. Rahmat berhasil mencatat angkatan snatch 160 kg pada percobaan ketiga. Sedangkan pada angkatan clean and jerk, anak dari mantan lifter nasional Erwin Abdullah ini sukses mengangkat beban 202 kg. Dengan total angkatan 362 kg, Rahmat berhak atas medali emas, unggul 1 kg dari wakil Vietnam Nguyen Quoc Tuan. Ini jadi emas SEA Games keempat bagi Rahmat sepanjang karirnya. Raihan medali emas SEA Games 2025 lampaui ekspektasi. Menpora Erick Thohir minta atlet Indonesia tetap fokus berjuang. Sementara itu, Presiden NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai selain kerja keras, kenaikan nominal bonus juga jadi tambahan motivasi ekstra bagi para atlet di lapangan.
Kontingen Indonesia mendobrak batas di SEA Games 2025. Kucuran keringat dibayar tuntas saat kepingan medali melebihi ekspektasi. Tercatat sudah 2/3 jalan dari target 80 emas yang diusung pemerintah, kendati perburuan medali masih menyisakan 4 hari lagi. Beberapa cabang olahraga sukses melampaui ekspektasi, sebut saja bulu tangkis, panjat tebing, dan atletik. Sementara masih ada cabur unggulan yang berpotensi menjadi lumbung medali belum sampai di fase akhir. Menanggapi pencapaian ini, Menpora Erick Thohir bilang kontingen tak boleh lengah. Fokus di lapangan harus jadi yang utama. Sementara Presiden NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari bilang kenaikan bonus signifikan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto menjadi suntikan motivasi tersendiri bagi atlet Indonesia. Tentu saya berharap jangan 4 hari ke depan kita tidak fokus. Ya, ini masih ada 4 hari, 16, 15, 18, 19. Sampai titik penutupan, ya, saya meminta kita harus fokus, konsentrasi, semua cabur, atlet tetap memberikan yang terbaik. Jangan melihat angka hari ini, ranking hari ini. Untuk anak-anak yang menang waktu dapat emas, teriak yang pertama bilang 1 miliar, 1 miliar. Sekali lagi ini bukan pragmatis ya, tapi ini adalah bagian dari semangat yang dirasakan oleh para atlet, perhatian yang begitu besar dari Bapak Presiden terhadap peningkatan prestasi. Indonesia masih sangat berpotensi menambah perolehan emas. Beberapa cabur yang diprediksi akan membawa pulang emas diantaranya pencaksilat, e-sports, voli indoor putra, hingga panahan. Tim Liputan Kompas TV. Dari Kalimantan Selatan, Silo, pebalap motocross cilik asal Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, raih IMI Award. Penyerahan penghargaan dirangkai dalam kegiatan Jambore dan rapat kerja IMI Kalimantan Selatan. Usai juarai Kejurnas Motocross 2025 di sirkuit Bantir Bandungan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Silo, pebalap motocross cilik asal Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, raih IMI Award. Penghargaan diserahkan Ketua IMI Kalsel Edi Sudarmadi pada puncak gelaran Jambore IMI Kalsel di Gedung Olahraga Bebu Salam, Kota Banjarbaru. Pebalap berbakat di bawah naungan CV Silo 86 ini bersyukur dan berjanji akan terus mengasah bakat untuk meraih prestasi yang gemilang ke depannya sehingga bisa bersaing di ajang internasional. Terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa atas pencapaian selama ini, kepada orang tua yang selama ini mendukung Silo. Selain penyerahan IMI Award kepada Silo, Jambore IMI Kalsel juga dirangkai dengan rapat kerja Provinsi IMI Kalsel sebagai forum strategis untuk menyusun program kerja 1 tahun ke depan. Anggota IMI ataupun masih belum anggota IMI, agar supaya ini menjadi bagian tempat silaturahmi, dan kami juga sebagai wadah daripada yang organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, Kata Motor Indonesia ini menjadi wadah yang bermanfaat buat para komunitas otomotif di Kalimantan Selatan. Ketua IMI Kalsel yakin pengembangan event otomotif mampu memberikan dampak ekonomi dan memperkuat citra daerah Kalimantan tak hanya lewat sektor tambang. Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, calon pelatih Timnas Indonesia kini sudah mengerucut menjadi 2 calon dari 5 kandidat. PSSI segera melakukan rapat exco usai SEA Games untuk menentukan pelatih baru skuad Garuda. Siapa calon pelatih Timnas Indonesia akan segera terjawab. Sebelumnya, PSSI mengundang 5 calon kandidat pelatih untuk diwawancara. Namun tim yang melakukan wawancara, yakni anggota exco Direktur Teknik Alexander Zwiers dan Jordi Krebs sebagai penasihat teknis PSSI, hanya melakukan wawancara dengan 4 kandidat dan hasilnya mengerucut pada 2 nama. Meski demikian, PSSI masih enggan menyebut 2 kandidat calon pelatih skuad Garuda. Selanjutnya, PSSI akan menggelar rapat exco untuk menentukan siapa layak nakodai Jai Ijes dan kolega. Dalam sesi konferensi pers di Jakarta, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji bilang rapat exco akan digelar usai perhelatan SEA Games untuk mendalami 2 kandidat siapa yang layak untuk mengisi kursi pelatih Timnas Garuda.
sebenarnya undangan kita itu 5, ya, tetapi dari penyampaian dan informasi yang laporan yang saya terima dari teman-teman yang melakukan interview mengerucut kepada 2 nama, dan dari 2 nama ini nanti akan kita bawa ke dalam rapat exco. Kami berharap mudah-mudahan bisa kami lakukan rapat exco itu dalam tidak lama-lama lagi. Ya mungkin kalau kita lihat jadwal sekarang ini kan semuanya Bapak Ketua Umum juga sedang fokus di Thailand, SEA Games. Saudara, Kompas Pagi akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi hari ini, berikut kami hadirkan untuk Anda. Perusahaan tambang emas PT Sultan Rapli Mandiri atau PT SRM secara resmi membuat laporan ke Polda Kalbar pada Selasa siang 16 Desember 2025. Kuasa hukum PT SRM Raymondus bilang, laporan terkait peristiwa dugaan penyerangan yang terjadi di area perusahaan di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang. Kejadian tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan polisi untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat. Penyelidikan juga dilakukan untuk mengkaji kemungkinan adanya keterlibatan orang asing dari aspek hukum pidana. Raymondus menegaskan apabila terdapat perbedaan persepsi terkait peristiwa tersebut, maka seluruh proses penegakan hukum sepenuhnya diserahkan kepada Polda Kalbar. Selain itu, pihak perusahaan juga telah menyurati pihak imigrasi terkait dugaan keterlibatan warga negara asing, namun hingga kini belum ada tanggapan resmi. Pihaknya juga mempertanyakan tujuan pengoperasian drone oleh salah seorang WNA di lokasi kejadian, serta perlunya klarifikasi untuk memastikan apakah insiden dipicu oleh kesalahpahaman komunikasi akibat perbedaan bahasa. Penerbangan drone di sekitar area operasional perusahaan kami. Tentu kami waspadai itu kegiatan apa, terkait apa, kami coba upaya persuasif. Dan kami dibantu oleh rekan-rekan TNI yang sedang melaksanakan tugas latihan itu. Kami berterima kasih. Kemudian kami interogasi karena komunikasi kami kurang baik dengan WNA ini, sehingga terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Kemudian pihak keamanan kami dilakukan penyerangan oleh sejumlah orang warga negara asing dengan membawa senjata tajam, terus airsoft gun dan alas truk. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan minta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap WNA yang berbuat ulah. Karena TNI merupakan alat keamanan negara, sehingga WNA yang menyerang harus ditindak karena mengganggu keamanan negara. Wagub juga mendesak para pelaku diproses hukum. Pertama, kasus penyerangan terhadap anggota TNI. Kita ketahui bersama TNI adalah alat negara. Tugas TNI sudah jelas, yaitu menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, kalau ada tenaga kerja asing yang sampai menyerang aparat TNI, apalagi dengan saya dengar ceritanya naikkan drone dan sebagainya, tentu tujuan dari drone itu harus jelas. Nah, yang kedua, ini tidak ada toleransi. Saya berharap aparat penegak hukum segera melakukan tindakan nyata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, karena TNI ini merupakan kuibawaan negara kita, alat negara yang tentu penyerangan terhadap oknum TNI ini tanpa dasar yang jelas itu melanggar hukum. Sebelumnya, peristiwa dugaan penyerangan terjadi pada Minggu 14 Desember sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.
Penggeledahan oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di kantor BKSDA Kalimantan Selatan di Banjarbaru dilakukan sejak pukul 9.30 hingga 12.30 WITA pada Rabu 17 Desember dengan pendampingan keamanan dari TNI. Penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana kegiatan yang terjadi selama rentang tahun 2021 hingga 2024. Perkara tersebut berkaitan dengan pengelolaan dana yang bersumber dari perusahaan mitra melalui dana perjanjian kerjasama yang melibatkan BKSDA Kalsel. Dari penggeledahan, penyidik mencari dan menyita sejumlah dokumen data serta barang bukti termasuk data elektronik yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan konstruksi perkara. Sejumlah relawan pemadam kebakaran swasta yang tergabung dalam Balakar 654 Kota Banjarmasin melakukan aksi penggalangan dana di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Aksi ini dilakukan untuk membantu korban bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana banjir bandang yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Maka kami di lapangan bersama-sama kepada bika-bika yang tergabung di dalam belakang dan melambat Banjarmasin untuk saling bahu-membahu, saling membantu untuk melaksanakan penggalangan dana ini. Nantinya dana tersebut akan kami serahkan kepada yang harus menerimanya langsung nanti. Tak hanya dalam bentuk uang, dukungan juga datang dari pengguna jalan. Satu di antaranya bahkan rela membagikan dagangan kuenya kepada para relawan. Jadi untuk membantu teman-teman di sini, dari Wadai, terus untuk relawan sini, kita bisa membantu dengan uang, kue. Dana yang terkumpul kini sudah mencapai 20 juta rupiah lebih dan aksi donasi masih terus dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan. Dana yang terkumpul akan disalurkan dengan berkoordinasi terlebih dulu pada pemerintah Kota Banjarmasin. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Usai juarai Kejurnas Motorcross 2025 di sirkuit Bantir Bandungan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Silo, pebalap motorcross cilik asal Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, raih IMI Award. Penghargaan diserahkan Ketua IMI Kalsel Edi Sudarmadi pada puncak gelaran Jambore IMI Kalsel di Gedung Olahraga Bebu Salam, Kota Banjarbaru. Pebalap berbakat di bawah naungan CV Silo 86 ini bersyukur dan berjanji akan terus mengasah bakat untuk meraih prestasi yang gemilang ke depannya sehingga bisa bersaing di ajang internasional. Terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa atas pencapaian selama ini, kepada orang tua yang selama ini mendukung Silo. Selain penyerahan IMI Award kepada Silo, Jambore IMI Kalsel juga dirangkai dengan rapat kerja Provinsi IMI Kalsel sebagai forum strategis untuk menyusun program kerja 1 tahun ke depan. Anggota IMI ataupun masih belum anggota IMI, agar supaya apa, ini menjadi bagian tempat silaturahmi dan kami juga sebagai wadah daripada yang organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, Kata Motor Indonesia ini menjadi wadah yang bermanfaat buat para komunitas otomotif di Kalimantan Selatan. Ketua IMI Kalsel yakin pengembangan event otomotif mampu memberikan dampak ekonomi dan memperkuat citra daerah Kalimantan tak hanya lewat sektor tambang. Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri Kompas Pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata, saya Petronella Yani undur diri. Tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.
Kompas TV, independen, terpercaya.